semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini adalah hanya karangan semata dan hanya bertujuan untuk menghibur teman-teman. Jadi ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya, karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi.
Untuk pemeran pria dalam cerita kali ini memiliki nama Ajang. Sekarang usianya sudah 30 tahun. Saat ini dia bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu perusahaan besar di Singapura. Dia mempunyai seorang istri bernama Wanda yang berusia 47 tahun. Walaupun istrinya lebih tua, namun ia tetap cantik. Istrinya kulitnya putih, perutnya tidak buncit, melainkan sedikit gemuk karena sudah beberapa kali melahirkan. Cerita ini adalah cerita singkat mengenai bagaimana Ajang berhasil mendapatkan Wanda sebagai kekasihnya dan akhirnya menjadi istrinya dan ibu dari kedua anak-anaknya. Sebelum menjadi kekasih, Wanda adalah istri orang. Ajang dapat dikatakan sebagai orang ketiga, penghancur rumah tangga orang. Dan yang lebih hebat dari itu, lelaki yang berhasil dia ambil istrinya adalah ayahnya sendiri. Wanda adalah ibunya, bukan ibu tiri, melainkan ibu kandung yang melahirkan Ajang. Semua ini terjadi adalah karena sebuah kecelakaan yang terjadi ketika Ajang berusia 16 tahun. Pertama kali, Ajang harus menggambarkan keluarganya terlebih dahulu. Namanya Teddy. Ketika Ajang berusia 16 tahun, ayahnya berusia 48 tahun. Ia adalah salah satu pedagang emas di Jakarta. Ia menikah di usia yang cukup tua, yaitu 31 tahun. Ibunya saat itu berusia 16 tahun, lulusan SMP yang bahkan tidak masuk SMA. Ibunya adalah anak dari sopir ayah Ajang. Ketika ayahnya melihat ibunya Ajang, ia langsung jatuh cinta dan meminta kakeknya untuk menikahi ibunya. Kakeknya senang sekali dapat naik status jadi mertua bosnya sendiri, sehingga terjadilah pernikahan itu. Keluarga kakek Ajang adalah keturunan tinggi besar. Kakeknya sendiri tingginya 180 cm, sementara ibunya saat Ajang berusia 16 tahun itu tingginya 170 cm. Ayahnya sebaliknya, tingginya hanya 160 cm saja. Bagusnya, ayahnya tubuhnya biasa saja, tidak gendut dan tidak kurus. Lucunya saat itu, walaupun usia Ajang 16 tahun, tapi perawakannya mirip sekali dengan ayahnya. Apalagi suaranya juga mirip dengan ayahnya. Sehingga bila ada orang melihat Ajang dalam kegelapan dan mendengar suaranya, terkadang suka salah mengenalinya sebagai ayahnya.
Selama Ajang kecil sampai dia berusia 16 tahun itu, belum pernah ada sedikit pun pikiran lain mengenai ibunya. Sampai ketika suatu saat Ajang pulang ke rumah hampir tengah malam. Dia baru saja pulang dari bermain biliar. Sebenarnya dia sudah izin untuk menginap di rumah temannya, tetapi ternyata teman-temannya membawa obat-obatan. Dia baru mengetahui hal itu ketika dia sampai di rumah teman-temannya setelah bermain biliar. Suasana dalam rumah sudah gelap semua. Hanya cahaya di teras yang mengintip di celah tirai jendela yang menerangi sedikit ruangan keluarga. Baru dia mau masuk ruang keluarga, dari arah tangga dia mendengar langkah-langkah ringan dibarengi senandung dari ayahnya. Rupanya tadi ayahnya di ruang kerjanya yang di bagian belakang rumah di tingkat 1, sehingga tidak bertemu dengan Ajang ketika dia baru pulang. Dia melihat ayahnya masih memakai kemeja dan celana panjang, dan dari senandungnya tampaknya sedang happy, namun buru-buru. Dari koridor luar ruang keluarga, Ajang memandangi tingkah lucu ayahnya. Dia tidak akan terlihat dari tepatnya berdiri karena sangat gelap, sehingga ayahnya tidak menyadari bahwa Ajang sedang memperhatikannya. Dengan buru-buru, ayahnya pun mulai memindahkan kemejanya di ambang pintu itu yang membuat Ajang kaget. Ia mendorong pintu dengan kakinya, namun pintu tidak tertutup dengan baik karena kurang tenaga yang dikerahkan. Dan ternyata ayahnya itu memasuki kamar ibunya. Dan dari kejadian inilah akhirnya nanti bakal terjadi sesuatu antara Ajang bersama ibunya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.